Ya sudah, terima kasih. Bang, tunggu bang. Iya, kenapa kali kompo? Kaget kali aku, hampir jantungan. Bang, barusan abang nganterin apa ke rumah Cece? Oh itu, motor baru lah Mpok. Kok aseng, beliin buat istrinya. What? Motor baru? Kok bisa? Ya bisa aja lah Mpok, rezeki orang kan beda-beda. Mpok iri ya? Sembarangan. Cece baru dibeliin satu motor. Kalau suamiku bisa beliin aku motor sak dealer-dealere. Wah, mantap kali Mpok. Ya udah, aku jalan dulu ya. Masih banyak barang mau aku antar ini. Mereka ngomongin apa sih? Masih belum lunas. Aku ngerti. Kayaknya itu motor belinya kredit deh. Aduh, Cece. Padahal juragan kontrakan. Masa beli motor aja kredit? Bisa nih jadi bahan gosip. Bu, Bu. Astaga kali lah, suami pulang bukannya disambut, malah aku ini kayak hantu lewat. Loh Bapak udah pulang. Kemana pula kok kelayapan bah? Aku masuk rumah ini kayak maling tahu nggak? Sunyi senyap kali. Oh, itu barusan dari warung Pak beli telur. Habisnya ibu mau makan gak ada lauk. Tapi mantap kali bah. Nih lihat, ikan aku dapat seabrak. Telur simpan aja lah Bu. Besok-besok bisa buat cadangan krisis nasional. Wah, tumben Bapak bawa ikan banyak. Biasanya tiap mancing jarang dapat ikan. Ya udah, mana sini Bu lihat. Wah, gede-gede ya Pak ikannya. Enak nih Pak kalau kita bakar. Iyalah Bu, aku ini kalau mancing sekali dapet bisa bikin tetangga iris kampung. Oh iya Pak, Bapak tahu nggak? Cece tetangga kita dibeliin motor baru tahu Pak sama suaminya. Bagus lah Bu, berarti suaminya sayang kali sama istrinya. Bukan kayak aku, sayang tapi dompet menipis bah. Bapak, masalahnya itu kan mereka udah punya motor Pak. Ngapain gitu beli motor lagi? Mana kredit lagi? Gak nyangka ya Pak, orang yang kelihatan kaya nyatanya nggak mampu. Astagfirullah Bu, jangan nuduh sembarangan kali lah. Kok aseng itu juragan kontrakan bah? Masa iya beli motor kredit malu-maluin investor? Ya ampun Pak, ibu ini nggak ngomong sembarangan. Orang tadi ibu denger sendiri kok. Udahlah Bu, masak aja ikannya. Perut aku ini udah lama demo, lapar kali bah. Walah Pak, istrinya lagi cerita kok malah diusir piye toh Pak. Mantap. Kopi pahit tapi rasanya nagih. Pi, udah ngopi aja nih. Iyalah Tom, ngopi itu kebutuhan pokok, lebih penting dari paket data. Jok, kopi 2 ya Jok. Satu pahit, satunya pahit banget. Biar nasib gue gak sendirian. Sama gorengannya ya Jok. Nyap. Nyanaan. Oh iya, dari mana nih kalian? Tumben bareng. Biasanya lu sama Warmet Tom. Biasa Pi, dari pangkalan. Tadi ketemu Adul di tokonya. Ya sekalian kesini. Iya Pi, mumpung bini gue belum pulang. Kalau dia pulang duluan, gue yang hilang. Hahaha. Tul. Bini pulang duluan aja, takut bener loh. Iyalah, nanti gue bisa tidur di luar. Ngomong-ngomong, ini kan tahun baru udah lewat. Kalian gak ada acara apa? Gak ada Pi, tahun baru ini gue lewatin sambil rebahan. Iya Tom, waktu cepet banget berlalu. Baru kemarin resolusi gue mau rajin. Sekarang mah resolusinya tidur aja deh. Sama Dul. Jadi gimana nih? Kita adain acara apa enggak? Adain aja bakar-bakaran. Walaupun telat, yang penting rame. Nah nih, ini anak semua, anak ngalenyok nggak? Biar makin meliah. Boleh tuh. Gimana menurut lu Tom? Gua mah ngikut aja, yang penting kumpul. Nah itu, kumpul, makan, ketawa, utang mah bahasnya kapan-kapan.
Yur sayur, sayurnya. Seger-seger nih sayurnya. Pare manis. Yur sayur. Aku beli ikan, timun sekilo, sama cabai rawitnya ya, Min. Oke, Don. Min, aku mau ayamnya sekilo ya, sama sayur sopnya 5.000 aja. Siap, Mamia. Ada Cece. Widih, motor baru nih, Ce. Iya loh, ini kemarin dibelikan cash sama suami Owe. Wah, keren, Ce. Oh iya, mau belanja apa nih, Ce? Owe mau beli daging sapi segar loh. Lo orang ada jual limin. Kalau ada, Owe beli 3 kilo. Soalnya nanti malam ada kerabat Owe yang mau berkunjung. Waduh, nggak ada, Ce. Gue cuma bawa daging ayam ini. Sekarang, daging sapi mahal, Ce. Haiya, yang sudah loh. Kalau begitu, Owe cari di pasar saja. Iya, Ce. Barusan itu Cece ya, Min? Iya, Mpok. Mau belanja apa nih, Pok? Tempe sama sayur asam ada nggak, Min? Ada dong, Pok. Ya udah, Min, itu aja ya. Oh iya, kalian tahu nggak? Motor Cece tadi itu belinya kredit loh. Padahal kan Ko Aseng dan Cece orang kaya, punya toko grosir, punya kontrakan, tapi beli motor aja kredit. Kata siapa, Pok? Orang barusan Cece bilang sendiri dia beli cash kok, dibeliin sama Ko Aseng. Alah, kalian kayak nggak tahu aja. Sekarang apapun dilakukan demi gaya hidup. Tapi bener loh, Mpok, kata Mbak Mia. Barusan Cici bilang, beli cash loh, Mpok. Don, kemarin nih ya, aku denger sendiri. Waktu motor barunya itu diantar ke depan rumah Cece, Ko Aseng bilang kalau itu motor belum lunas dan artinya motor itu kredit. Masa sih, Mpok? Nanti Mpok salah denger. Iya, Mpok. Kalian ini diajakin gosip kok nggak asik. Udah, nggak mau aku. Mpok, ini belanjanya gimana? Nggak jadi. Waduh. Loh. Itu Opi pasang apaan di depan rumah Cece? Pi, ngapain lu di situ? Mau maling lu ya? Deh, enak bener Pok kalau ngomong. Kok Aseng pasang wifi, makanya gue di sini. Terus Ko Asengnya mana? Lagi keluar Pok, katanya mau beli makan. Oh, kebetulan nih tetanggaan sama orang yang pasang wifi. Bisa nih gua numpang. Dan lumayan bisa hemat internet nih gua. Hah? Beli motor? Iya Pak, kan enak kalau ibu mau ke pasar nggak usah naik angkot lagi. Astaga naga bah, duit dari mana pula itu ide munculnya? Makan aja, kita kadang nunggu ilham. Ini mau beli motor pula. Ya Bapak usaha dong, gimana sih jadi suami? Ko Aseng aja bisa beliin istrinya motor. Ya walaupun kredit ya, tapi tadi siang tuh Ko Aseng pasang wifi juga loh Pak. Ya beda kali Bu, Ko Aseng itu juragan, duitnya ngalir kayak keran bocor. Lah kita, kerannya aja nggak ada airnya bah. Ya Bapak juga harus bisa dong kayak Ko Aseng. Cari kerja gitu loh Pak, jangan taunya mancing aja. Pusing ibu liatnya Pak. Mancing juga kerja kali Bu, itu olahraga, hiburan, cari ikan, cari jodoh ikan. Terserah Bapak wis. Pokoknya ibu mau beli motor. Kalau nggak Bapak tidur di luar. Jangan tidur sama ibu lagi. Ya ampun Bu, jangan ultimatum macam mau perang dunia lah. Haiya Pak Usnul, lu rajin sekali lo. Hari-hari lu yang nyapu depan rumah. Iya harus rajin. Sebagai ibu rumah tangga kan emang seharusnya begitu. Iya loh, betul itu. Oh iya Po, nanti malam ada kerabat Owe yang mau main. Nanti Po Usnul bisa kan bantu-bantu Owe. Nanti Owe kasih imbalan loh. Bagaimana? Oh
Boleh, Ceh, kalau dibayar mah. Iya pasti loh. Ya sudah, Owe mau siap-siap dulu loh. Ceh, Haiya, kenapa Pak Husnul? Cece kan masang wifi ya siang tadi. Boleh nggak, Cek, aku minta passwordnya? Soalnya aku belum sempet beli paket internetnya nih, Cek. Iya lo tinggal beli saja loh. Konter kopi kan sekarang masih buka. Ya itu masalahnya, Cek. Aku males mau jalan kaki ke konter. Haiya, makanya lo orang beli motor lo. Kayak Owe kemana-mana tak payah jalan kaki. Ya ampun, Cek, kalau ada uang mau udah dibeli. Udah, Cek, password wifi-nya dikasih nggak ini? Cuman mau telepon Opi, Cek, biar diisiin pakai data. Iya, kalau cuma buat teleponan boleh saja loh. Jalan itu, Cek. Aku kira bantu apaan? Taunya disuruh bantu cuci piring. Emang aku babunya apa? Itu kan Cece. Ngobrol sama siapa itu dia? Kok kayaknya mesra banget. Wah, nggak beres ini. Haiya, sebab Owe sayang lo. Sudah, lo orang tenang saja. Semua pasti beres lo. Owe pastikan suami Owe tak ada tahu lo. Wah, bakal jadi kosa Bebo ini. Aku foto biar jadi bukti. Min, Limin, bangun Min. Min, Limin. Udah tengah malam Min. Ayolah, kita keliling dulu. Lu duluan aja, Mat. Gua masih ngantuk nih. Ah elah, ya udah deh. Gua keliling dulu ya Min. Lu jangan tidur loh. Jagain di sini. Iya, Mat. Aduh, ngantuk bener dah. Kopi udah habis 2 gelas, masih ngantuk aja. Mana badan pegel-pegel lagi. Aduh. Wah, mantep, Mat. Iya, Mat, di situ, Mat. Enak, Mat. Gini dong, Mat. Lo harus perhatian sama gua. Kalau dipijitin gini kan, gua jadi semangat, Mat, kelilingnya. Hihihi. Enak ya, Mas. Loh, kok suaranya cewek? Jangan-jangan. Kok diem aja, Mas? Enak kan pijitan aku? Iya, Neng, enak. Habis dipijitin nanti gantian ya, Mas. Aku mau minta tolong. Neng, udah pijitinnya. Badan gua udah enakan kok. Kan baru sebentar, Mas. Masa iya udah enakan pegelnya? Iya, Neng, udah enakan nih. Sudah enakan? Apa sudah tahu? Udah tahu. Maksudnya apa, Neng? Ayo, sekarang bantu aku pasangin kepala aku, Mas. Setan! Wah! Kemana sih Limin? Udah siang gini kenapa belum lewat juga sih? Mending gua belanja ke warung Joko aja dah. Beli tepung, bikin bakwan udang enak nih kayaknya. Mumpung ada stok udang di kulkas. Ceh, itu kok Aseng mau kemana? Haiya Pak Husnul,
Suami Owe mau pulang ke Cina. Ada urusan penting. Oh, tapi kenapa Cece nggak ikut? Haiya, tak ada loh. Owe di sini saja. Owe harus jaga toko grosir dan kontrakan Owe loh. Alah, Cece bilang aja mau cari kesempatan biar bisa mesra-mesraan kan sama berondongnya. Haiya, maksud lu apa loh? Ah, udahlah, aku buru-buru mau masak, mau belanja dulu. Haiya, Pak Husnul ini ada-ada saja loh. Min, kenapa lu? Kok muka lu kayak kurang tidur gitu? Terus, lu nggak jualan hari ini? Enggak Dul, gue capek nih. Badan gue juga lagi gak enak. Apalagi semalam, gue digangguin sama hantu kepala buntung. Resek bener tuh hantu. Gue dikerjain habis-habisan tadi malam. Hantu kepala buntung? Iya Dul, pokoknya serem banget dah. Jangan-jangan hantu kepala buntungnya Mbak Yuli ya, Min. Soalnya, gua kemarin juga dikerjain sama hantu kepala buntung sialan itu. Waduh, ternyata lu juga ya Dul. Iya, Min. Malahan, gua sampai nabrak tiang gara-gara itu hantu. Loh, Min, kamu kok ada di sini? Kamu gak jualan? Dari tadi loh aku tungguin kamu depan rumah. Iya Mpok, hari ini libur. Lagi capek Pok, badan lagi gak enak banget rasanya. Alah kamu nih main alasan aja. Masih miskin aja kok sombong banget kamu. Segala ngeluh capek. Lagian kalau kamu sakit yuk istirahat di rumah gitu loh. Lah ini malah nongkrong di sini. Ya kan gue beli sarapan Pok. Lagian kan cuma gak enak badan Pok, bukan kena stroke. Tahu nih Pak Husnul, lagian badan-badan orang ya terserah orang lah Mpok. Mau jualan kek, mau enggak kek. Alah kalian berdua ini sama aja loh. Oh iya, kalian tahu nggak berita tentang Cici? Cocok istriku Aseng Pok. Lah iya, Cici istri kok Aseng. Emang Cici siapa lagi? Emang kenapa lagi Pok sama Cece? Berita apaan sih Pok? Bikin penasaran aja nih. Aduh kalian pasti heboh kalau tahu berita ini. Gini. Semalam kan ada acara tuh di rumah Cici. Nah selesai acara, aku lihat Cici selingkuh sama berondong. Astagfirullah. Pok, jangan sembarangan Pok. Nanti jatuhnya fitnah. Tahu nih Pok, fitnah itu lebih kejam Pok daripada ninggalin mantan. Fitnah. Nih aku ada buktinya. Waduh, mana bener lagi Min. Telus, Bu. Semalam aku tuh lihat mereka mesra-mesraan banget. Ih, kayak orang yang lagi kasmaran gitu loh. Wah, bahaya itu, Bu. Bisa-bisa nanti kampung kita jadi jelek gara-gara kelakuan Tante Cece. Nah, iya bener itu kok. Waduh, kok sejak kapan lu di sini? Dari Bu Husnul bilang ada berita, Om. Aduh, ini tuh obrolan orang dewasa. Ngapain sih lu ikut nimbrung? Tahu nih bocil, udah sana pergi. Hus. Lah, apaan sih? Orang Bu Husnul aja nggak apa-apa. Iya kan, Bu? Iya nggak apa-apa. Lagian malah bagus kalau ada Riko. Biar nanti Riko bisa bilang ke Pak RT. Terus gimana lagi, Bu? Aduh, kalau dari sononya sama-sama tukang gosip, nyambung aja nih mereka berdua. Iya Dul, mending gua pulang daripada ngeladenin dua orang ini. Iya Min, gua juga mau pulang, mau bikin roti nih buat dagangan nanti. Dul, kok kita bisa telepati ya? Ya bisa lah, gua sama lu kan teman sejati. Yaudah yuk, cabut. Ya gue nggak percaya Tom. Tapi mau nggak percaya, kata Adul ada bukti fotonya. Tapi kan kita nggak lihat langsung, Pi. Siapa tahu Pak Husnul salah paham. Tapi Tom, kalau dilihat dari fotonya, Cece mesra banget loh sama itu cowok. Terus kata Adul, itu cowok juga masih muda Tom. Wih, asik bener.
ngomongin apa nih? Eli, Pi, beli token listriknya dong, Pi. Iya, El. Mau ngisi berapa, El? 100 ya, Pi. Kalian barusan ngomongin apa sih? Kok aku denger ada cecenya? Emang kenapa sama Cece? Itu loh, El. Masa kamu ngedenger beritanya? Berita? Berita apa, Pi? Perasaan aku nggak denger berita apa-apa. Itu loh, El. Cece, istrinya Ko Aseng, katanya selingkuh. Apa? ayo, dikit lagi menang. Aku udah lihat masa depan cerah. Hah, koneksi terganggu. Astaga, kali ini malah internetnya yang zalim. Ada apa toh Pak? Kok ribut-ribut? Ini Bu, baru mau menang. Internet habis kayak harapan hidup aku, Bu. Walah Pak. Milo kayak ibu pakai wifi jadi nggak takut data habis. Lah, wifi? Sejak kapan rumah ini naik kasta, Bah? Halah, sepele. Sini, biar ibu sambungin. Wih, lancar kali ini. Internet apa roket NASA, Bu? Iya dong Pak. Tapi Bu, ini wifi siapa pula? Jangan-jangan jin pasangin. Itu Pak, tetangga kita. Kemarin kan Ko Aseng pasang wifi. Terus ibu dikasih tahu passwordnya sama Cici Pak. Katanya biar kita nggak usah beli paket data lagi. Seriuslah kau Bu, aku takut tapi senang kali. Ya bener tuh Pak, masa ibu yang bohong. Udah, ibu mau masak dulu. Halo Mamen. Sebelum melanjutin videonya, jangan lupa di like ya, share, dan subscribe. Awas kalau enggak, nanti gue datengin satu-satu lu. Gak nyangka ya Dian, Cece bisa kayak gitu. Semoga aja aku sama Adul setia satu sama lain. Gak kebayang deh rasanya. Gimana sakitnya Ko Aseng kalau tahu istrinya selingkuh. Iya, wajar nggak sih kalau Cece selingkuh? Orang Cecenya aja masih awet muda, cantik lagi. Sementara Ko Aseng kan udah tua. Haiya, apa yang lo Olang ngomong barusan? Cece, Waduh, Lo Olang, tadi ada bilang Owe selingkuh lo. Maksud lo Olang apa? Lo Olang, tadi ada bilang Owe selingkuh lo. C, biasa aja dong nanyanya. Haiya, macam mana Owe bisa biasa saja? Sedangkan Owe difitnah selingkuh. Alah, Cece. Orang satu desa juga udah tahu, C, kalau Cici selingkuh sama Brondong. Dan itu motor yang dibeliin Ko Aseng kan? Nasihat aku aja nih ya, C. Jangan sampai motor itu dibuat jalan-jalan sama Brondongnya ya, C. Kasian tahu Ko Aseng. Motor masih kredit, nanti malah dipakai jalan-jalan sama Brondong. Haiya, lo Olang kata siapa? Motor ini suami Owe beli cash, bukan kredit lo. Dan siapa yang cakap Owe punya Brondong? Lu Dona, jangan fitnah Owe sembarangan. Owe bisa tuntut lu atas pencemaran nama baik lo. udah, Don, Cek. waduh, kalau mau ribut jangan di sini dong. C, kalau mau nuntut, ya nuntut orang yang nyebar berita dong. Saya kan cuma tahu dari orang ke orang. Hampir semua warga Kalisoka udah tahu kali, C, tentang gosip ini. Aduh, gimana ini Don? Kayaknya Cece marah banget deh. Udah Dian, biarin. Kan dia duluan yang ngegas. Tapi wajar enggak sih? Kok Cece marah waktu kita omongin? Iya Mbak Dian, gua kok jadi berasa nggak enak ya sama Cece. Iya sih, tapi ya gimana? Aku juga terlanjur emosi.
Pak, Bapak. Pak, Bapak. Woi Bu, jangan teriak kali bah. Jantungku ini mau copot lah. Ya habis ya Bapak Ibu panggil-panggil dari tadi nggak nyaut-nyaut. Aku lagi fokus Bu. Ini pertandingan hidup mati. Bapak ini ya, cari kerja toh Pak. Jangan cuma ngegame aja. Kalau nggak ngegame yo mancing. Kerja. Sana kerja. Kapan coba kita kayanya Pak? Kalau Bapak aja kayak gini terus. Aku udah cari kerja Bu. Mana tahu belum rezeki aja. Tuhan lagi sibuk kali. Ya usah lagi toh Pak. Baru cari kerja sehari aja udah puyeng piye toh Pak. Kalau gini ceritanya, nyesel Ibu kasih password wifi-nya ke Bapak. Bapak jadi makin mualas cari kerjanya. Rezeki itu misterius lah Bu. Kayak mantan. Datang dan pergi tanpa kabar. Pokoknya Ibu nggak mau tahu ya Pak. Bapak harus cari kerja sekarang juga. Kalau enggak Bapak tidur di luar. Nggak boleh masuk ke rumah. Bah, kok aku diusir pula? Aku ini suami Salo. Pak, beras, gas, minyak goreng, token listrik udah mau habis semua Pak. Masih aja nanya cari uang Pak, cari uang. Stres lama-lama Ibu Pak kalau begini terus. Iya. Cerewet kali kau bah. Rumah ini kayak call center. Dasar suami gendeng udah tahu miskin tapi masih males-malesan aja. PL yang datang tak ku hilaukan, otakku loading tak kaluan. Lah, kenapa lagu sama PL sama-sama bikin pusing ya? Riko, kamu itu belajar apa ngelawak? Ini rumah kok, bukan panggung. Iya Pak, Riko belajar kok. Ini otak lagi mikir kelas sampai kelingetan Pak. Padahal duduk ini. Baca soalnya, jangan pikir yang lain. Siap Pak. Sebutkan tanaman yang mengandung yodium. Pasti galam kan Pak? Kan ada yodium. Itu bukan tanaman, itu bumbu dapur kok. Lah, kan tumbuh di dapur Pak. Lanjut. Kemampuan makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut modus bertahan hidup kan Pak. Kayak cicak, kalau ada orang pula-pula jadi tembok. Itu ngumpet, bukan istilah IPA. Riko. Ya, tapi kan berhasil Pak. Artinya adaptasi dong. Astagfirullah. Lanjut. Iya. Bagaimana makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Pakai pisau Pak atau golok? Ya, tergantung niatnya. Kamu mau membunuh apa belajar? Lah, kan soalnya membelah diri Pak. Masa pakai sendok? Sudah. Soal terakhir. Iya. Apa fungsi hati? Tempat nyimpen perasaan. Kalau sakit hati, berarti hatinya lecet ya Pak. Keluar dari logika sesat itu. Iya Pak. Tapi Pak, Apalagi? Bapak tahu nggak soal Cece? Apa hubungannya IPA dengan Cece kok? Lah, kan sama-sama makhluk hidup Pak. Katanya Cece selingkuh. Hehehe, kamu belajar apa nyebar racun? Ini bukan racun Pak. Ini berita. Beritanya cair. Dengar ya kok, fitnah itu bukan ilmu. Gosip itu bukan prestasi. Mulut itu bukan toa masjid. Oh, jadi mulut itu output tepisnya ya Pak? Riko, kalau otak belum nyala, jangan dipakai ngomong. Tahu nggak kamu? Siap Pak. Riko matiin dulu otaknya, biar aman. Maksudnya, pakai otak yang bener. Iya Pak, ini versi trial. Aduh, Riko. Waduh, hidup aku ini kayak sinetron miskin. Episodenya panjang banget, bah. Gel, kau mau kemana tengah-tengah malam?
mau syuting film horor, bah. Rudy, ini gua mau ke counter. Data internet gua habis. Counter, jam segini yang buka cuma warung kopi sama malaikat malam, bah. Iya sih, tapi gua ada perlu. Jadi gua mau nyari. Kali aja ada. Kalau gitu boleh nggak nih? Gua minta tolong dong sambungin hotspotnya. Bentar aja. Soalnya gua mau transfer uang ke orang tua gua di kampung dan uangnya butuh banget malam ini juga. Wifi ini bisa jadi ladang bisnis pula ya. Otak jenius aku aktif lagi, bah. Rudy, gimana? Boleh nggak gua numpang hotspotnya? Gini aja lah, Gel. Daripada kau miskin pakai data, ikut miskin berjamaah sama aku lah. Murah kali, 50.000 sebulan. Itu harga sahabat, Gel. Nyambung wifi. Wah, seriusan nih? Cuma 50.000 sebulan. Serius lah, kau streaming sampai lupa waktu pun aku ikhlas. Ya udah deh, gua mau. Nah kan, sama-sama bahagia, sama-sama miskin, tapi online. Iya, kebetulan banget. Gua butuh malam ini. Nih, jadi pasportnya apa nih? Ya Allah, Pak udah siang masih aja tidur. Pak, bangun, Pak. Bapak. Apa pula, Bu? Dunia ini keras sekali. Enak ya. Udah nggak kerja malah enak tidur sampai siang gini. Bangun, Pak, cari kerja sana loh. Beres di dapur udah pada habis. Astagfirullah. Nih, lihat, duit. Loh, ini uang dari mana tuh, Pak? Apa Bapak udah kerja? Jangan kaget gitu, bah. Aku sekarang pengusaha wifi underground. Maksud Bapak gimana tuh? Ibu kok gak mudeng loh. Dari wifi, Bu. Jangan banyak nanya. Otak aku mau istirahat. Kan Ibu kepo toh, Pak. Ya udah, bentar Ibu bikinin kopi biar Bapak nggak ngantuk. Nih, Pak, kopi nih. Nah, kalau ada kopi, baru hidup terasa bermakna. Hihihi. Ya udah, cepet cerita loh, Pak. Apa ada yang bisa kami bantu? Haiya, ini kenapa jaringan wifi Owe dari kemarin putus-putus terus. Suami Owe telepon, suaranya jadi kurang jelas loh. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi Caca bisa mencoba mengganti password wifi-nya. Karena kemungkinan ada pihak lain yang menyambungkan jaringan ke wifi punya Caca, yang menyebabkan jaringan wifi-nya tidak kuat dan sering putus. Haiya, oke loh. Kalau begitu, Owe coba ubah sandinya dulu. Baik, Cek, silahkan. Loh, Pak, kok wifi-nya mati toh? Gangguan kali, Bu. Internet itu sensitif, kayak perasaan kau. Gangguan apa toh, Pak? Ini loh kayak passwordnya diganti nih, Pak. Masa iya diganti? Gimana nih, Pak? Mana Ibu lagi asik nonton drakor malah diganti passwordnya. Astaga, bisa runtuh ini bisnis. Baru aja aku jadi ngerasain orang sukses 2 minggu, bah. Duh, Pak, kalau gini terus kita harus ke rumah Cece nih, Pak. Ayo, Pak, temenin Ibu. Pergilah, Bu. Aku trauma ketemu orang kaya. Alah, Bapak kebiasaan mau enaknya aja. Awas aja ya, kalau Ibu dapat passwordnya, Bapak nggak akan Ibu kasih tahu. Wah. Akhirnya wifi Owe sudah tak lelet lagi loh. Haiya, sekarang Owe harus macam mana loh? Gosip tentang Owe sudah nyebar di desa ini. Sampai Owe tak ada berani keluar rumah. Siapa yang tega memfitnah Owe seperti ini loh? Cece,
Cece. Haiya, ada apa Pak Husnul? Ce, kenapa passwordnya diganti sih, Ce? Ganggu orang nonton drakor aja. Haiya, jadi lo orang yang pakai wifi OE. Pantesan dari kemarin jaringan wifi OE lelet lo. Ce, sama tetangga jangan pelit napa? Cuman wifi doang loh. Kok pelit banget sampai ganti password segala? Haiya, OE pasang wifi buat OE dan suami OE saja. Kalau Pak Husnul mau pasang juga, ya harus bayar loh. Sombong amat sih. Cuman wifi aja loh. Tetangga sendiri kok disuruh bayar. Tapi wifi itu OE bayar loh. Kalau ada orang pakai wifi OE, jaringannya jadi tidak kuat loh. Ya tingkatin lagi dong kapasitasnya ke yang lebih kenceng, biar nggak lelet dan biar kuat gitu loh. Hitung-hitung sedekah sama tetangga. Lo Cece kan dia orang kaya. Masa iya sama wifi aja pelit? Bu, kalau lu mau bayar, OE akan tingkatin kapasitasnya loh. Kalau lu tak ada bayar, OE rugi loh. Halah, bilang aja pelit. Dasar tetangga pelit. Lihat aja nanti akan aku sebar foto Cece pas lagi mesra-mesraan sama Brondong waktu itu. Biar semua warga tahu, terus Cece diusir dari desa ini. Haiya, jadi lo orang yang nyebar fitnah itu ah. Jangan-jangan lu juga yang bilang motor OE belinya kredit. Emang iya aku yang nyebarin. Lagian baru beli motor kredit aja udah sombong banget. Haiya, kapan OE pernah sombong lo? Selama ini lo orang butuh apa-apa, OE selalu bantu lo. Alah, udah selingkuh aja masih pura-pura. Waktu itu pas ada acara di rumah Cece, pas aku mau pulang, aku lo lihat dengan kepalaku sendiri kalau Cece berduaan mesra-mesraan sama Brondong di luar rumah. Jadi Cece nggak usah ngelak. Oh, iya, OE ingat sekarang. Tapi lo, itu tak seperti yang lo orang bayangkan. Lo orang sudah salah paham. Alah, mana ada maling aku. Udahlah, aku mau sebarin foto Cece biar kapok. Coba suruh jadi tetangga. Kok pelitnya minta ampun. Alah tahu apa, kesel ibu. Itu sama Cece, dia nggak mau ngasih passwordnya pak. Katanya kalau kita mau numpang wifi-nya kita harus bayar pak. Apa? Disuruh bayar? Astaga kali, dunia makin kejam. Iya toh pak, ibu sampai darah tinggi toh pak. Rasanya ibu pengen ngasih pelajaran tuh buat orang sombong kayak dia itu pak. Kurang ajar kali itu bu, wifi aja sombong sekarang. Bu, aku ada ide gila nih, tapi agak kriminal dikit. Ide apa pak? Jadi sebenarnya ada apa, Cek? Jarang-jarang Cece datang ke rumah saya dengan wajah seperti ini. Haiya, OE sebenarnya juga bingung Pak Lurah. Gosip tentang OE di desa ini sudah nyebar. OE sudah tada sanggup. Gosip? Jangan-jangan gosip tentang itu. Iya El, OE difitnah selingkuh loh. Astagfirullah. Jadi OE kesini ingin meluruskan kesalahpahaman ini dengan harapan Pak Lurah bisa membantu OE loh. Kalau memang itu tidak benar, berarti ini sudah masuk ranah fitnah, Cek. Saya paham perasaan Cece. Begini saja, Cek. Saya tidak mau desa ini rusak hanya karena gosip yang belum tentu benar. Nanti saya akan kumpulkan pihak-pihak yang terlibat. Kita luruskan sama-sama, terbuka, tanpa emosi. Kau yakin dia keluar bu? Iya pak, barusan ibu lihat Cece keluar rumah. Ini misi rahasia tingkat RT. Gimana pak, udah belum? Tenang bu, aku ahli potong kabel. Ya, walau belum pernah bu. Lah, kok 3? Ini kabel apa ular? Kok lama banget toh pak, cuman motong aja. Sabar bu, ini butuh feeling. Kayaknya ini. Wah,
Mati aku, Bu. Aku kesetrum. Wah. Aduh, ngantuk bener. Sampai kosan, mau langsung tidur aja deh. Loh, itu siapa tuh? Astagfirullahaladzim, Pak Husnul, Pak Rudi. Aduh, aku di mana ini? Hai ya Pak Husnul, lo Alang udah sadar loh. Cece? Warga menemukan lo Alang pingsan di depan rumah Owe. Jadi Owe bawa lu ke rumah sakit loh. Maafkan aku, Ce. Sebenarnya semalam aku sama suami mau ngerusak wifi Cece, tapi malah aku sama suamiku kesetrum. Aku menyesal, Ce. Sudah lo Alang, tak usah pikirkan itu dulu. Owe sudah memaafkan lo Alang. Alhamdulillah, makasih, Ce. Terus Mas Rudi di mana, Ce? Dia dirawat di sini juga kan? Haiya. Kenapa, Ce? Suamiku di mana, Ce? Dia baik-baik aja kan, Ce? Lu yang sabar. Tadi malam saat ditemukan warga, suami Lolang sudah meninggal di tempat lo. Apa? Gak mungkin. Gak mungkin. Oh, jadi cowok yang dikira selingkuhan Cece itu ponakannya Cece ya, Met? Iya, Pi. Katanya malam itu Cece bilang kalau Cece sayang banget sama Ko Aseng. Jadi Cece ada rencana mau beliin mobil baru buat Ko Aseng. Maknanya kan mobil ngoahneng nungan nyak. Iya, Jok. Makanya Cece minta tolong ponakannya buat bantu siapin semuanya, Pi. Wah, parah bener Pak Husnul. Fitnah Cece sampai segitunya. Nah, Mi, bunga-bunga nama Uhnul, mau beliin Ko Aseng, nungan ngelinin ya, Mat. Apaan? Orang Ko Aseng belinya cash kok. Orang Cece sendiri yang cerita sama Eli. Iya, Jok. Itu motor Cece. Kata Cece beli cash kok. Mungkin yang didengar Pak Husnul waktu itu, soalnya anak kos belum bayar kontrakan. Jadi ada yang belum lunas. Kurang lebih sih kayak gitu. Oh alah, maknanya nalana mau Husnul, nalana nengel. Gitulah, Jok. Tapi Pak Husnul mah orangnya kan emang gitu, suka julid sama orang lain. Lagian Ko Aseng sama Cece kan orang kaya, jadi nggak mungkin lah, Jok, belinya kredit. Iya nyuknya. Mas, pesen kopinya, Mas. Iya, Mas. Loh, Jok, mau kemana lu? Pi. Kenapa sih mereka? Mas, kopi saya mana? Hantu kosong. Wah. Asem, gua malah disembur kopi. Tapi lumayan nih, kopi gratis. Bagi dong, Bang, kopinya. Wah, setan. Kita kan sama-sama setan. Dasar setan gendeng.